Aku yang membiayai segalanya, dari rumah, mobil, hingga pendidikan adik-adiknya. Tapi balasannya, dia menikah lagi diam-diam saat umrah, di belakangku, dengan uangku. Inikah balasan untuk seorang istri yang setia? Namaku Arina Ramadhani, 33 tahun. Sejak usia muda, aku sudah terbiasa mengandalkan diri sendiri. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena hidup memaksaku untuk menjadi seperti itu. Ayah dan ibu wafat saat aku masih duduk di bangku kuliah. Sejak saat itu, aku membesarkan usahaku dari nol, berjualan busana muslimah dari kamar kos kecil di sudut Jakarta, hingga kini memiliki butik besar yang sudah menjangkau pasar internasional. Aku tidak hanya dikenal sebagai wanita mandiri dan pengusaha sukses, tapi juga sebagai perempuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hijab yang kupakai bukan sekadar simbol, melainkan prinsip hidup. Aku percaya, kesuksesan tak akan pernah berkah jika tak dibarengi dengan ketaatan. Karena itu pula aku berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. 5 tahun lalu, aku menikah dengan Fahri Maulana, seorang pria sederhana, staf administrasi di kantor KUA. Ia berusia 3 tahun lebih tua dariku. Latar belakang kami sangat berbeda. Aku datang dari keluarga modern yang terbuka namun tetap religius, sedangkan Fahri berasal dari keluarga konservatif yang sangat ketat dalam urusan agama. Fahri bukan orang jahat. Ia lembut dan sopan, dan ketika kami bertemu, tutur katanya membuatku luluh. Ia tidak kaya, tapi ia tampak tulus. Ia tidak cerdas luar biasa, tapi terlihat jujur. Di mataku, ia sosok laki-laki saleh yang sederhana, dan waktu itu cukup bagiku. Aku percaya bahwa cinta dan keberkahan rumah tangga akan tumbuh jika kami saling menghormati dan mencintai karena Allah. Tapi aku salah menilai satu hal penting, lingkungan dan keluarga Fahri. Sejak awal pernikahan, Umi Salamah, ibunya Fahri, sudah menunjukkan tanda-tanda dominasi. Dengan alasan ingin berbakti dan berkhidmat kepada orang tua, Fahri meminta agar ibunya tinggal bersama kami. Aku setuju, karena dalam ajaran yang kupahami, merawat orang tua adalah amal besar. Namun seiring waktu, keberadaan Umi Salamah di rumah kami mengubah banyak hal. Ia sering mencampuri urusan rumah tangga kami, dari hal remeh seperti pilihan menu makanan, hingga hal besar seperti keputusan keuangan, dan bahkan siapa saja yang boleh bertamu ke rumah. Dengan nada lembut tapi tajam, Umi tak segan menegurku di depan Fahri jika ia merasa aku terlalu dominan atau terlalu modern dalam cara berpikir. Aku wanita yang punya bisnis besar, tapi di rumah sendiri, aku sering merasa seperti orang luar. Fahri, dia tidak pernah benar-benar membelaku. Ia hanya akan diam, atau berkata pelan, "Sabar ya, sayang. Umi sudah tua." Dan setiap kali aku ingin bicara lebih jauh, Fahri selalu menggunakan tameng agama, surga istri itu tetap ada pada suami. Sabar, itu pahala. Sungguh ironis. Aku membiayai rumah ini, membayar seluruh kebutuhan, dari listrik, belanja dapur, hingga cicilan kendaraan. Semua berasal dari jerih payahku. Tapi kendali rumah ini seakan bukan di tanganku. Karena aku perempuan? Karena aku lebih mapan? Karena aku mandiri? Pernikahanku dan Fahri sudah menginjak tahun ke-10. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam 10 tahun itu, aku menanggung banyak hal. Mulai dari harapan-harapan yang tak kunjung menjadi nyata, hingga luka-luka kecil yang setiap hari menumpuk, perlahan mengikis rasa cinta yang dulu begitu tulus aku persembahkan. Kami belum dikaruniai anak. Dalam diam, aku sering bertanya pada Tuhan, apakah ini bentuk ujian? Atau sebuah isyarat? Kami sudah mencoba berbagai cara. Aku pernah berobat, Fahri pun sempat menjalani pemeriksaan. Hasilnya, semua dalam batas normal, katanya. Tapi waktu terus berjalan, dan perutku tak juga membuncit. Di luar, banyak yang mulai berbisik. Di belakangku, nama baikku dipertanyakan. Seorang perempuan sukses, mandiri, dan tak punya anak. Mereka seolah lupa bahwa keturunan adalah urusan Tuhan, bukan kompetensi. Yang lebih menyakitkan, keluargaku sendiri, mertuaku, terutama Umi Salamah, perlahan mulai menjadikanku kambing hitam. Ia tak pernah menyebutkan secara langsung, tapi kalimat-kalimatnya selalu mengandung racun halus. Mungkin Allah belum ridho karena ada yang belum benar dalam rumah tangga kita.
Perempuan karir itu terlalu sibuk. Badannya sehat, tapi rahimnya lelah. Kalau anak nggak kunjung hadir, ya mungkin memang perlu ditinjau dari sisi syariat. Aku tahu maksudnya. Ia sedang membuka pintu untuk Fahri menikah lagi. Fahri sendiri, ia hanya diam. Mungkin karena tidak tega, atau mungkin karena sedang menimbang-nimbang. Dalam 10 tahun ini, aku sudah melakukan lebih dari apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab istri. Semua kebutuhan rumah tangga, aku yang tanggung. Bukan hanya rumah mewah 2 lantai yang kami tempati, lengkap dengan taman, ruang kerja pribadi Fahri, dan kamar khusus untuk ibunya. Mobil Alphard yang kini Fahri pakai setiap hari ke kantor pun atas namaku, dibayar lunas dari keuntungan butiku yang sudah ekspansi ke 5 kota besar. Lebih dari itu, aku juga membiayai pendidikan adik-adik Fahri, bahkan sejak awal pernikahan kami. Aku tak keberatan, sungguh. Bagiku, keluarga pasangan adalah keluarga sendiri. Adiknya yang bungsu kini sedang kuliah kedokteran di Bandung, dan aku masih rutin mengirim uang bulanan, bahkan membayarkan kos dan kebutuhan pribadinya. Semua karena aku percaya, jika aku memuliakan keluarganya, Allah akan memuliakan rumah tanggaku. Waktu terus berjalan, seperti detik-detik jam dinding yang berdetak pasti, namun lambat menyayat. Di tengah rumah yang tampak hangat dari luar, ada keganjilan-keganjilan yang semakin sulit disembunyikan. Arina tetap menjalani harinya seperti biasa, mengelola bisnisnya, membina relasi dengan mitra, dan tetap berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang mulai rapuh dan sulit diperbaiki. Suatu sore yang tenang namun terasa ganjil, Umi Salamah menyampaikan sesuatu yang tiba-tiba. Ia berkata bahwa dirinya ingin menunaikan ibadah umrah. Bagi seorang muslim yang taat seperti Arina, hal itu seharusnya menjadi kabar yang menggembirakan. Namun entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu dalam cara Umi menyampaikannya yang membuat Arina merasa tidak nyaman. Bukan karena permintaan umrah itu sendiri, tapi karena cara dan waktunya, yang seperti disengaja untuk menimbulkan tekanan. Arina menyambut kabar itu dengan senyum tipis dan hati terbuka. Ia bahkan mulai menghitung-hitung waktu yang memungkinkan, mengingat jadwalnya sebagai pebisnis yang padat dan penuh tanggung jawab. Arina sangat ingin ikut mendampingi, bukan sekadar sebagai bentuk bakti kepada mertua, tetapi juga karena ia menganggap ibadah suci ini sebagai momen spiritual keluarga yang sakral. Ia ingin berada di sana, bersama suami dan ibu mertuanya, bersujud di depan Ka'bah, memohon rahmat dan petunjuk. Namun harapan itu pupus begitu saja saat Umi menyatakan bahwa ia sudah menetapkan tanggal keberangkatan sendiri, tanpa menunggu kesepakatan, tanpa mempertimbangkan ketersediaan Arina. Bagi Umi, yang penting adalah anak-anaknya bisa ikut, terutama Fahri. Tidak masalah jika Arina bisa atau tidak. Bahkan terasa seperti Umi berharap Arina tidak ikut. Arina yang mendengarnya hanya diam. Tidak ada tanggapan langsung. Bukan karena setuju, bukan pula karena pasrah, tetapi karena hatinya sedang sibuk menahan remuk. Ada luka yang muncul bukan dari kata-kata yang keras, melainkan dari sikap dingin yang disengaja. Bukan dari bentakan, tapi dari pengabaian yang terstruktur. Ia duduk lama sendirian malam itu. Tak ada air mata, hanya keheningan panjang. Matanya memandangi kalender di ruang kerja, menghitung kemungkinan waktu senggang yang bisa ia sesuaikan. Tapi semakin dihitung, semakin ia tahu, bukan masalah waktu. Ini soal posisi. Umi tidak ingin Arina ada di sana. Umi ingin perjalanan itu menjadi milik keluarga inti. Dan meskipun Arina telah mengorbankan segalanya selama 10 tahun, ternyata ia tak pernah dianggap bagian dari lingkaran itu. Semua yang ia lakukan selama ini, membiayai rumah, menyekolahkan adik-adik Fahri, memfasilitasi semua kebutuhan keluarga besar, tidak pernah cukup untuk menjadikannya dianggap setara, apalagi dihargai. Sejak awal, Umi Salamah hanya melihat Arina sebagai tambahan, bukan bagian utama. Sebagai perempuan yang tak melahirkan cucu untuknya, yang terlalu sibuk bekerja, yang terlalu mapan, yang tak bisa dikendalikan dengan retorika agama. Dalam sekejap, rencana umrah itu bukan lagi sekadar ibadah. Ia berubah menjadi simbol penyingkiran. Dan Arina mulai merasakan firasat bahwa sesuatu sedang dirancang di belakang punggungnya. Ia tak punya bukti, hanya intuisi.
Tapi intuisi seorang istri jarang salah. Ia tidak bertanya pada Fahri. Ia tidak mencari klarifikasi. Ia hanya memilih diam. Sebab dalam diamnya, Arina sedang mengumpulkan keberanian. Bukan keberanian untuk melawan, tetapi keberanian untuk melepas. Dan dalam diamnya itu pula, sebuah pintu telah dibuka. Pintu yang akan membawa luka lebih besar, tapi juga akan menunjukkan kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik topeng suci dan doa-doa yang terdengar syahdu. Karena perjalanan itu, perjalanan yang tidak melibatkan Arina, ternyata lebih dari sekadar ibadah. Ia adalah awal dari pengkhianatan yang selama ini hanya menunggu waktu untuk diungkap. Hari-hari setelah kabar rencana umrah itu berjalan lambat namun penuh beban. Arina mencoba menenangkan diri, menyibukkan jadwalnya dengan rapat, pertemuan mitra, hingga urusan operasional butik yang terus berkembang. Tapi sekuat apapun ia berpura-pura sibuk, benaknya terus dihantui satu hal, ketidakjelasan. Ia tak ingin menjadi istri yang curiga tanpa dasar. Ia juga tidak ingin mengekang suaminya dalam hal kebaikan. Tetapi, terlalu banyak pertanda yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Dan pada akhirnya, sebagai istri, ia merasa berhak untuk tahu, sekalipun keputusannya mungkin sudah ditentukan tanpa dirinya. Ia memilih waktu yang tenang, saat rumah lengang dan tidak ada adik-adik Fahri yang datang berkunjung, untuk mengangkat satu topik yang menghantui pikirannya, tanggal keberangkatan umrah. Bukan sekadar tanggal, tapi soal keikutsertaannya, soal posisinya dalam keluarga ini. Namun harapannya untuk mendapatkan ruang bicara yang jujur segera pupus saat Fahri menanggapinya dengan wajah datar. Bukan marah, bukan pula tergesa-gesa, tapi tenang dengan cara yang dingin. Jawaban Fahri terasa seperti pisau yang diselipkan di balik kain sutra, halus tapi menghujam. Fahri menyampaikan bahwa lebih baik Arina mengalah kali ini. Ia diminta untuk menuruti keinginan ibunya saja. Dikatakannya bahwa Umi ingin umrah dengan tenang, sesuai tanggal yang diinginkan, dan tidak ingin dibebani kompromi. Fahri berusaha menjelaskan bahwa Arina, dengan segala kemudahan rezekinya, bisa pergi umrah kapan saja. Bahkan bisa melakukannya berkali-kali, jika ingin. Tapi kesempatan bersama keluarganya, bersama ibunya dan adik-adiknya, hanya datang sekali ini. Ia menyebutnya sebagai quality time keluarga. Kata-kata itu menancap di dada Arina. Quality time. Sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk pasangan atau anak-anak. Tapi kini digunakan untuk menyingkirkannya secara halus. Kembali, Arina dituntut memahami, menerima, dan mengalah. Lagi-lagi dalih ibadah digunakan untuk membungkamnya. Lagi-lagi perannya sebagai istri, sebagai pemberi, sebagai pihak yang lebih mampu, dijadikan alasan agar ia tidak bersuara. Fahri bahkan menyinggung soal uang. Katanya, karena Arina yang membiayai, seharusnya tak menjadi soal jika ia tidak ikut sekarang. Ia bisa ikut nanti, dengan siapa saja, kapan saja. Pernyataan itu mengukuhkan satu hal yang perlahan menyakitkan Arina, bahwa seluruh kontribusinya selama ini, yang ia berikan dengan niat cinta dan keikhlasan, kini dihitung sebagai alasan untuk dikesampingkan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesuksesan yang ia bangun akan menjadi senjata balik yang menyingkirkannya dari posisi sebagai istri. Arina tidak menjawab panjang. Ia tidak marah. Ia hanya menarik napas dalam dan membiarkan dirinya menerima. Bukan karena ia setuju, tetapi karena ia tahu, menolak pun tidak akan mengubah keputusan yang sudah dibuat jauh sebelum ia diajak bicara. Dengan hati berat dan dada yang semakin sesak, Arina akhirnya mengizinkan keluarga suaminya berangkat umrah tanpa dirinya. Dan ironisnya, seluruh biaya, dari tiket, akomodasi, konsumsi, hingga oleh-oleh yang akan dibawa pulang, tetap ia tanggung. Tak seorang pun dari mereka menolak bantuannya. Tak satu pun yang berpikir untuk meringankan bebannya. Semuanya berjalan seperti biasa, seperti memang sudah seharusnya begitu. Bahkan Umi Salamah sempat meminta tambahan dana untuk menginap di hotel yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, demi kenyamanan ibadah, katanya. Dan Arina hanya diam. Malam keberangkatan pun tiba. Ia mengantar mereka hingga bandara. Ia bahkan menyiapkan koper, memastikan semua kebutuhan tersedia, hingga memeluk suaminya dengan senyum kecil yang berusaha ia pertahankan, walau hatinya porak-poranda. Ia melihat mereka pergi dengan langkah ringan,
meninggalkannya di antara suara pengumuman bandara dan lampu-lampu yang terlalu terang untuk hati yang kelam. Dalam senyap, Arina menatap langit malam dari kaca mobil saat pulang. Ia tidak menangis. Bukan karena ia kuat, tapi karena air matanya sudah kering sejak lama. Ia hanya bertanya dalam hati, sejak kapan aku menjadi orang luar dalam rumahku sendiri? Perjalanan mereka ke Tanah Suci baru saja dimulai. Tapi bagi Arina, justru inilah awal dari sebuah pengkhianatan besar. Ia belum tahu bentuknya seperti apa, tapi ia bisa merasakannya. Jauh lebih tajam dari sekadar firasat. Dan saat nanti semuanya terungkap, dunia tidak akan pernah sama lagi. Hari keberangkatan itu telah berlalu. Arina, dengan senyum yang dipaksakan, mengantar suaminya dan keluarga ke bandara, menyembunyikan duka yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Mobil Alphard yang mengantar mereka, salah satu dari banyak harta yang ia beli dengan kerja kerasnya sendiri, melaju meninggalkan bandara dengan hanya dirinya di kursi pengemudi, menuju rumah kosong yang kini lebih sunyi dari sebelumnya. Setelah kepergian Fahri, hari-hari Arina terasa berbeda. Bukan karena sepi, tapi karena seakan ada sesuatu yang hilang, atau akan diambil. Ia masih mengurus bisnis seperti biasa, hadir dalam rapat, mengecek laporan penjualan, bahkan sesekali menyapa pegawainya dengan senyum yang seolah tak terganggu oleh apapun. Tapi di balik semua itu, hatinya mulai goyah. Fahri memang pernah bilang bahwa ia ingin memperbanyak ibadah selama di Tanah Suci. Ia meminta waktu untuk diri sendiri, menenangkan hati, memperdalam zikir, memohon petunjuk Allah. Dan sebagai istri yang mencintai dan menghormatinya, Arina berusaha memahami. Ia tahu betapa taat dan tekunnya Fahri, meski kadang terlalu terikat pada aturan yang kaku dan pada nasihat ibunya yang mutlak. Namun, hari-hari berlalu tanpa satupun kabar dari Fahri. Tak ada pesan singkat, tak ada telepon. Bahkan sekadar notifikasi online yang biasanya muncul di aplikasi pesan pun tak terlihat. Arina berusaha menenangkan diri. Ia mencoba menanamkan keyakinan dalam hatinya bahwa mungkin Fahri benar-benar ingin fokus pada ibadah. Bukankah Mekah tempat terbaik untuk mengasingkan diri dari dunia? Tapi seiring waktu, keganjilan demi keganjilan mulai mencuat. Biasanya, meskipun sedang di luar kota, Fahri selalu menyempatkan memberi kabar walau hanya sekadar menanyakan kabar. Tapi kini, keheningan terasa seperti dinding yang tebal. Dingin, jauh, tak tersentuh. Arina tetap bersabar, tetap berpikir positif. Ia enggan berprasangka, tak mau menjadi istri yang menuduh tanpa dasar. Namun saat ia membuka media sosial, yang selama ini tidak terlalu ia perhatikan, sebuah sinyal aneh mulai muncul. Awalnya hanya unggahan ringan dari akun adik iparnya, Laila. Sebuah story Instagram yang memperlihatkan suasana di sekitar Masjidil Haram. Cahaya lampu malam Mekah, peziarah yang khusyuk, dan iringan doa-doa yang syahdu. Tapi di salah satu unggahan Laila, Arina menangkap sesuatu yang tak biasa. Gambar itu kabur. Diambil dari kejauhan. Tapi terlihat jelas ada sekelompok orang berdiri mengelilingi dua sosok yang tengah duduk bersila. Mereka mengenakan pakaian putih-putih. Di belakang mereka, latar Ka'bah menjulang hikmat. Di tangan salah satu lelaki, yang punggungnya mirip Fahri, terlihat secari kertas seperti buku nikah. Seorang pria lain memegang mikrofon, dan suasananya sangat mirip dengan sebuah prosesi akad nikah. Arina menatap layar ponselnya cukup lama, berusaha mencerna gambar itu. Tidak ada keterangan di unggahan tersebut. Tidak ada nama. Tidak ada wajah yang jelas. Tapi hatinya seolah mengenali siluet itu. Bahu yang familiar. Postur tubuh yang tidak asing. Cara duduk yang khas. Semua mengarah pada satu nama, Fahri. Jantung Arina berdegup kencang. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti bergerak. Ia mengatur napas dalam-dalam. Tidak. Ia menolak berpikir buruk. Mungkin itu bukan Fahri. Mungkin itu pasangan lain. Banyak jemaah melakukan akad nikah di Tanah Suci. Bisa saja itu orang lain. Bisa saja Laila hanya mengunggah momen indah tanpa maksud apa-apa. Namun keyakinan itu rapuh. Terlalu rapuh untuk menenangkan pikirannya. Arina mencoba menahan diri untuk tidak menanggapi unggahan itu. Ia tidak mengirim pesan pada Laila. Ia tidak menghubungi Fahri. Ia memilih diam. Sebab jika ia bertanya,
Itu artinya ia siap menerima jawaban, dan ia belum siap. Setiap malam sejak saat itu, Arina gelisah. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, berjalan bolak-balik di kamar yang kini terasa terlalu luas. Ia membuka kembali unggahan itu berkali-kali, memperbesar gambar, mencoba menangkap detail yang bisa mematahkan kecurigaannya. Tapi tak ada yang cukup kuat untuk meyakinkannya bahwa itu bukan Fahri. Lebih dari segalanya, Arina kecewa pada dirinya sendiri. Ia merasa naif, merasa terlalu percaya. Selama ini ia telah memberikan segalanya, cinta, kepercayaan, dan dukungan. Ia telah menanggung semua kebutuhan rumah, keluarga, bahkan umrah mereka. Tapi kini ia merasa seperti ditinggalkan di depan pintu rumahnya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi doa. Bukan lagi untuk rumah tangganya, tetapi untuk kejelasan. Ia memohon agar Allah menunjukkan kebenaran, seburuk apapun. Karena baginya, kebenaran, meski pahit, lebih baik daripada hidup dalam ketidakpastian yang menghancurkan perlahan. Dan di dalam hati kecilnya, Arina tahu, ia sedang diuji bukan hanya dengan pengkhianatan, tetapi dengan kerendahan hati untuk tidak membalas luka dengan amarah. Sampai akhirnya, ia memutuskan satu hal, ia akan menunggu Fahri pulang. Ia akan melihat ke matanya langsung. Dan dari sanalah ia tahu, apakah hatinya masih bisa bertahan, atau justru harus pergi. Hari itu datang juga. Hari kepulangan yang selama ini dinantikan Arina, bukan dengan rindu, tapi dengan hati yang gemetar. Ia berdiri di ruang tamu rumah mewah yang selama ini ia bangun dengan penuh pengorbanan. Semuanya tampak seperti biasa, tak ada yang berubah secara kasat mata. Tapi di dalam hatinya, segalanya telah porak-poranda sejak hari itu, sejak unggahan samar di media sosial adik iparnya menggoyahkan seluruh kepercayaannya. Fahri tiba di rumah sore hari. Ia terlihat lebih tenang, lebih rapi, bahkan wajahnya terlihat bersinar seperti seseorang yang telah selesai menjalankan ibadah suci. Arina menyambutnya dengan senyum tipis, tidak dengan pelukan atau kehangatan seperti biasanya. Ia tahu, kata-kata yang akan keluar dari mulut Fahri bisa saja meruntuhkan seluruh bangunan hidup yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Setelah menyimpan koper dan menyalami beberapa sanak keluarga yang ikut serta, Fahri meminta waktu bicara berdua dengan Arina. Di ruang kerja yang biasa digunakan Arina untuk menyusun strategi bisnisnya, kini ia duduk berhadapan dengan suaminya dalam ketegangan yang nyaris tidak bisa diuraikan. Tanpa banyak pengantar, tanpa kalimat lembut yang biasa digunakan untuk meredam luka, Fahri mengucapkan satu kalimat yang memecah seluruh kesunyian. Aku sudah menikah lagi di Mekah. Sah secara agama. Sah secara hukum Saudi. Dan saksi-saksinya adalah adik-adikku dan Umi. Arina terdiam. Matanya menatap lurus pada suaminya, seolah-olah mencoba mencerna kalimat itu dengan perlahan. Tapi dunia terasa berputar terlalu cepat. Kepalanya berdengung. Tubuhnya terasa berat dan dingin sekaligus panas di waktu yang sama. Ia tidak mengeluarkan suara. Tidak menangis. Hanya diam, diam yang mengguncang. Dalam pikirannya, kalimat itu terus terulang. Aku sudah menikah lagi. Di tanah suci. Dengan uangku. Dengan restu ibunya yang tinggal di rumahku. Dengan saksi keluarga yang selama ini kuhidupi dan kusekolahkan. Seketika semua pengorbanan yang ia lakukan selama 1 dekade pernikahan, biaya hidup, rumah, mobil, pendidikan adik-adik ipar, termasuk dana umrah yang ia keluarkan sendiri, semuanya terasa seperti lelucon paling kejam yang pernah ia alami. Ia telah membiayai pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Fahri melanjutkan penjelasan dengan nada dingin. Ia mengatakan bahwa keputusan menikah lagi bukan karena ingin menyakiti Arina. Katanya, itu adalah bagian dari keimanannya sebagai seorang pria Muslim. Bahwa ia merasa terpanggil untuk menjalankan sunnah Nabi, dan bahwa menikah lagi adalah bentuk ibadah. Ia bahkan mengklaim bahwa ia mendapat ketenangan spiritual setelah menikah lagi di tanah suci. Arina ingin tertawa, tapi bukan karena lucu, melainkan karena betapa tragisnya logika suaminya. Sebuah pengkhianatan dibungkus dalam dalih agama, dibenarkan dengan label ibadah. Dan yang lebih menyesakan, semua itu dilakukan tanpa bicara, tanpa diskusi, tanpa mempertimbangkan perasaannya sebagai istri yang sah, yang telah berjuang sejak awal membangun rumah tangga dari nol. Ketika Arina mulai membuka suara,
mencoba mempertanyakan keputusan itu, mempertanyakan kenapa ia tidak diberitahu, mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang menikah lagi saat sedang dibiayai umrah oleh istri pertamanya. Jawaban yang ia dapatkan bukanlah penyesalan. Justru bentakan datang dari arah lain, Umi Salamah. Justru bentakan datang dari arah lain, Umi Salamah. Ibunya Fahri yang selama ini tinggal bersamanya, yang setiap hari dilayani dengan penuh hormat, kini berdiri di ambang pintu dan melontarkan kalimat yang membuat hati Arina koyak. Kamu istri Syalihah seharusnya tidak protes soal poligami. Itu hak suamimu. Justru kamu harus bersyukur, karena kamu yang dapat pahala telah membiayai ibadah dan pernikahan anakku. Arina tercekat. Matanya mengerjap, berusaha memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Tapi kalimat itu benar-benar terucap. Umi Salamah bahkan berkata bahwa ia telah lama berharap Fahri menikah lagi agar bisa memiliki keturunan, karena selama 10 tahun pernikahan, Arina belum juga memberinya cucu. Alasan yang menampar batin Arina lebih dalam. Masalah anak selama ini tak pernah dibahas secara terbuka, karena Arina tahu betapa sensitifnya topik itu. Mereka sudah berusaha. Mereka sudah berobat. Bahkan Arina pernah diam-diam menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan rahimnya menumbuhkan kehidupan. Tapi kini, kelemahannya dijadikan pembenaran atas pengkhianatan. Fahri tidak membela, tidak menengahi, tidak juga meminta ibunya berhenti. Ia hanya duduk diam, menunduk, seolah tak ada yang salah, seolah semua ini adalah takdir yang harus diterima dengan ikhlas. Dan di sanalah Arina menyadari satu hal, ia sendirian. Di rumah yang ia bangun, di meja yang ia beli, di sofa yang ia pilih dengan teliti, di tengah orang-orang yang hidup dari kerja kerasnya, ia kini menjadi tamu. Bukan tuan rumah, bukan istri, bukan keluarga, hanya penyedia fasilitas. Perasaan hancur, ditikam dari belakang, dan tak dihargai menyatu dalam dada Arina, menciptakan ledakan yang tak berbunyi. Tapi luka itu nyata, dalam, nyeri, dan tak bisa disembuhkan dengan permintaan maaf, apalagi dengan dalih ibadah. Ia tahu, jalan pulang telah tertutup, dan satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berjalan ke arah sebaliknya, menuju keadilan, menuju harga diri yang telah lama ia pendam atas nama cinta. Hanya beberapa hari setelah pengakuan pernikahan kedua Fahri di Tanah Suci, Arina merasa seperti hidup di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Rasa sakit di hatinya belum juga sembuh, namun luka-luka baru terus dibuka tanpa ampun. Pagi itu, Fahri memanggilnya ke ruang tengah. Ia duduk di sana bersama ibunya, Umi Salamah, dengan wajah tenang seolah yang akan dibicarakan adalah sesuatu yang wajar dan lumrah. Arina sudah bisa menebak ada yang janggal dari tatapan mata mereka yang tak seperti biasanya. Lalu kalimat itu meluncur dari mulut Fahri, ringan seperti debu yang diterbangkan angin, namun beratnya seperti batu menghantam dada. Aku ingin Lina tinggal di sini, di rumah ini. Rumah kita. Arina terdiam. Rumah kita? Ia menatap sekeliling. Dinding-dinding yang dicat dengan warna netral yang ia pilih sendiri, sofa empuk dari Italia yang ia beli dari keuntungan proyek fashion pertamanya, bahkan vas bunga di atas meja adalah hasil lelang amal yang ia menangkan dengan penuh kebanggaan. Semua sudut rumah ini adalah saksi dari perjuangannya, keringat, air mata, dan dedikasi. Tapi kini Fahri menyebut rumah ini sebagai rumah kita, dan hendak membawa perempuan lain masuk ke dalamnya. Sebelum Arina sempat menjawab, Umi Salamah ikut angkat bicara. Suaranya lembut tapi tajam, penuh tekanan yang diselimuti dalih agama. Kamu harus ikhlas, nak. Ini sunnah Nabi. Jangan egois. Kamu kan sudah banyak rezeki, banyak pahala juga. Sekarang saatnya kamu belajar menerima dan berbagi. Fahri butuh didukung, bukan dilawan. Kata, ikhlas, seolah dijadikan alat untuk membungkam. Kata, sunnah Nabi, diulang-ulang sebagai tameng dari ketidakadilan. Dan yang paling menyakitkan, Arina diposisikan sebagai penghalang dari sebuah perjuangan spiritual. Arina menunduk, menahan napas, menahan gemuruh dalam dada yang siap meledak kapan saja. Ia tahu, sekali ia menunjukkan kemarahan, ia akan dicap tidak syalihah, tidak tunduk pada ajaran agama, tidak menerima takdir. Tapi bukankah pernikahan bukan hanya soal syariat, tapi juga soal keadilan? Beberapa hari setelah pertemuan itu, Lina datang.
Ia datang dengan koper-koper besar, disambut dengan hangat oleh Umi Salamah dan adik-adik Fahri, seolah seorang ratu yang akhirnya pulang ke istana. Fahri sendiri menyambut Lina dengan senyum tenang, memegang tangan barunya itu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Arina menyaksikan semuanya dari ujung tangga. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap dingin. Ia memilih naik ke lantai atas, menuju kamarnya, menutup pintu perlahan, bukan karena takut, tapi karena terlalu lelah menghadapi kenyataan yang makin lama makin tak manusiawi. Namun, penderitaannya tidak berhenti di situ. Dalam beberapa hari, Arina menerima usulan yang terdengar seperti perintah terselubung. Lina akan tinggal di kamar yang dulu digunakan sebagai ruang tamu atas, dekat dengan kamar utama. Mereka juga meminta agar dapur dibagi pemakaian. Bahkan ada pembicaraan untuk menata ulang lemari-lemari, agar Lina juga bisa menyimpan pakaian dan barang-barangnya. Fahri mulai bicara tentang pembagian kewajiban istri secara adil. Satu hari giliran Lina memasak, satu hari giliran Arina. Begitu juga dengan giliran kamar tidur. Dan yang membuat darah Arina hampir mendidih adalah ketika ia melihat lembar perencanaan keuangan bulanan yang dibuat oleh adik iparnya, mencantumkan biaya kebutuhan Lina sebagai bagian dari pengeluaran rumah tangga. Semuanya masih menggunakan dana dari Arina. Arina dipaksa membiayai hidup perempuan yang merebut suaminya. Ia tak pernah diberi pilihan. Hanya diberi tekanan, dengan senyum palsu dan dalih agama. Setiap malam, Arina menangis dalam diam. Ia mencoba berbicara dengan Allah lebih lama dari biasanya. Ia bertanya-tanya, apakah ini bentuk cobaan, atau justru peringatan karena selama ini ia terlalu menahan diri? Karena selama ini ia memilih diam demi menjaga nama baik rumah tangga, demi tidak mempermalukan suaminya, demi keyakinan bahwa semua bisa diperbaiki dengan kesabaran. Tapi kini kesabarannya diinjak-injak. Harga dirinya dicabik-cabik. Keimanannya diragukan hanya karena ia menolak untuk menjadi istri yang bisa dipaksa menerima kehadiran wanita lain di rumah yang ia bangun sendiri. Fahri berubah total. Ia tak lagi menunjukkan perhatian yang dulu membuat Arina jatuh cinta padanya. Ia lebih sering bersama Lina. Bahkan Umi Salamah lebih banyak menghabiskan waktu dengan menantu barunya, memujinya sebagai wanita yang lembut dan subur. Sebuah sindiran yang begitu menusuk bagi Arina, yang selama ini dihantui perasaan bersalah karena belum juga memiliki anak. Lebih menyakitkan lagi, perlahan tapi pasti, keluarga Fahri mulai memperlakukan Arina seperti penyewa di rumahnya sendiri. Semua gerak-geriknya diawasi. Semua keputusan rumah tangga mulai dibicarakan tanpa dirinya. Ia tidak lagi dilibatkan dalam perencanaan kegiatan keluarga. Bahkan saat ada tamu datang, Lina yang kini menyambut sebagai ibu rumah tangga. Hari-hari Arina menjadi neraka yang tidak berapi. Nafasnya berat, tapi ia menolak untuk runtuh. Ia tahu, ini bukan sekadar soal cinta atau suami. Ini adalah soal harga diri. Tentang batas-batas yang telah dilanggar terlalu jauh. Tentang ketidakadilan yang dibungkus agama. Dan tentang sistem patriarki yang disokong oleh mereka yang seharusnya melindungi, bukan menindas. Malam itu, saat rumah sudah sunyi, Arina berdiri di balkon kamarnya, memandangi langit yang kelabu. Dalam hatinya, ia tahu, waktunya hampir tiba. Waktu untuk berdiri, berbicara, dan menghentikan ini semua. Ia bukan wanita lemah. Ia bukan korban. Ia adalah pemilik kehidupannya sendiri. Dan jika mereka mengira Arina akan selamanya diam dan menerima, maka mereka belum pernah melihat wajah sebenarnya dari seorang wanita yang marah karena diinjak harga dirinya. Hari demi hari, posisi Arina di rumah yang dulu ia bangun dengan cinta dan pengorbanan perlahan berubah. Bukan lagi sebagai ratu, bukan sebagai pemilik, bahkan bukan sebagai istri, melainkan sekadar orang luar yang dianggap penghalang jalan bagi keluarga besar Fahri dalam mewujudkan sunnah Nabi versi mereka. Label demi label mulai disematkan kepadanya. Bukan oleh orang luar, tapi oleh orang-orang yang selama ini ia bantu dan hidupi. Keluarga Fahri, yang dulu datang dalam keadaan sederhana dan dipeluk dengan hangat oleh Arina, kini dengan mudahnya melabelinya sebagai wanita egois, wanita duniawi, dan istri yang kurang taat. Mereka membicarakannya di belakang, kadang terang-terangan di depan Lina. Setiap kali Arina menunjukkan ekspresi kecewa atau sekadar mencoba mempertahankan haknya, mereka akan segera mengingatkannya akan dalil-dalil yang mereka hafal sepotong-sepotong.
Tentang sabarnya istri pertama. Tentang betapa wanita salihah adalah yang mau berbagi. Tentang pahala besar yang konon akan diperoleh istri yang mengikhlaskan suaminya menikah lagi. Arina terlalu banyak membaca buku bisnis, bukan kitab agama, ucap salah satu adik iparnya suatu hari. Hatinya keras. Makanya Allah belum kasih keturunan, bisik Umi Salamah kepada Lina, cukup keras agar Arina yang sedang di dapur bisa mendengarnya. Arina hanya diam. Tapi diamnya bukan karena takut, melainkan karena ia mulai menyusun strategi. Ia tahu, membalas dengan kata hanya akan membuatnya terlihat seperti wanita emosional dan tidak stabil. Sesuatu yang akan dimanfaatkan oleh Fahri dan keluarganya untuk menambah narasi bahwa ia tak layak dipertahankan. Namun batas kesabarannya benar-benar diuji saat suatu pagi, ia melihat mobil Alphard miliknya tidak ada di garasi. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah hasil dari proyek besar pertamanya di tahun kelima usahanya. Ia membelinya sebagai simbol kemenangan setelah jatuh bangun membangun merek fashion muslimah yang kini sudah dikenal di berbagai kota besar. Mobil itu selalu ia rawat dengan baik, dan selama ini Fahri pun tahu betapa berharganya kendaraan itu bagi Arina. Tapi pagi itu, Alphard itu tak ada. Arina langsung menghubungi Fahri. Tak ada jawaban. Setelah berjam-jam menunggu, barulah Fahri pulang bersama Lina. Dan betapa terperanjatnya Arina saat melihat Lina turun dari mobilnya sendiri, sambil tersenyum seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. "Aku pinjam untuk antar Lina kontrol ke dokter," kata Fahri singkat, tanpa meminta izin lebih dulu. Lina hanya tersenyum kecil, matanya menatap Arina dengan sorot kemenangan. Arina tak menjawab, hanya melangkah masuk ke dalam rumah. Tapi siangnya, ia menemukan surat di meja makan. STNK atas nama Arina sudah dialihkan menjadi milik Fahri. Ia bahkan melihat berkas fotokopi KTP-nya yang digunakan sebagai syarat balik nama. Semua dilakukan diam-diam, tanpa sepengetahuannya. Ia gemetar. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena marah. Sangat marah. Semua sudah terlalu jauh. Rumah, dapur, kamar, kini mobil pun mereka rampas. Semua atas nama cinta, atas nama agama, atas nama hak suami. Dan ironisnya, semua itu dilakukan kepada wanita yang justru menopang mereka semua dari nol. Tanpa Arina, rumah itu tidak akan ada. Mobil itu tidak akan pernah terbeli. Bahkan umrah yang katanya spiritual, itu pun tidak akan terjadi. Kini mereka menginjak-injaknya, menuduhnya egois hanya karena ia tidak mau berbagi hidup dengan perempuan lain. Mereka menyebutnya kurang iman karena mempertahankan hak atas harta dan tubuhnya sendiri. Mereka menekan dengan senyuman palsu, menyebar narasi bahwa Arina keras kepala dan tak bisa menerima takdir indah. Tapi satu hal yang mereka lupakan, Arina bukan perempuan lemah. Ia mungkin tidak menghafal semua ayat yang mereka kutip seenaknya, tapi ia memahami satu hal dengan sangat jelas. Tuhan tidak pernah membenarkan kezaliman, meski dibungkus dengan syariat. Malam itu, Arina menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ia duduk di meja kerja, membuka laptop, dan menghubungi pengacaranya. Sudah terlalu lama ia diam. Sudah terlalu banyak yang diambil darinya. Sudah terlalu jauh batas-batas dilanggar. Dalam benaknya, Arina hanya punya satu tekad. Semua akan kuambil kembali. Rumah, mobil, harta, dan yang paling penting, harga diriku. Jika mereka menyebutku egois karena menolak di madu, biarlah. Tapi jangan pernah menyebutku lemah karena memilih berdiri sendiri. Setelah semua perlakuan yang menampar batin dan menodai harga dirinya, Arina memilih diam. Tapi diamnya bukan lagi bentuk kepasrahan, melainkan diam seorang pejuang yang tengah menyiapkan peperangan. Bukan dengan amarah membara, bukan pula dengan kata-kata penuh emosi. Arina memilih cara paling anggun, menghantam balik dengan elegansi dan kekuatan hukum. Selama beberapa minggu, ia menjalani hari-harinya dengan wajah datar. Ia tetap menyapa seperti biasa, tetap menata rumah, bahkan sempat memasak sesekali. Ia ingin semua orang percaya bahwa ia sudah menerima semua kenyataan, bahwa luka hatinya telah sembuh, dan bahwa dirinya telah luluh oleh tekanan bertubi-tubi. Padahal sesungguhnya, jauh di balik wajah tenangnya, ia sedang membangun panggung akhir. Panggung penentuan harga diri dan pembebasan. Di sela-sela waktu senggangnya, ia mulai menyisir kembali semua dokumen kepemilikan.
Ia membuka kembali berkas-berkas yang tersimpan rapi di laci terkunci di sudut kamarnya. Sertifikat rumah, BPKB mobil, rekening bersama yang selama ini diisi hampir seluruhnya dari hasil bisnisnya, hingga dokumen pengalihan saham minor di perusahaan fashionnya yang sempat ia hibahkan sebagian kecil atas nama Fahri, sebagai bentuk kepercayaan dan cinta di masa lalu. Kini, semua itu akan ia tarik kembali. Bukan karena ia berubah jadi serakah, tapi karena ia sadar, ia tak pernah mendapat penghargaan yang layak. Arina menghubungi seorang pengacara senior, seorang perempuan juga, yang dikenal tegas, dingin, dan berintegritas tinggi dalam menangani perkara rumah tangga elit yang kompleks. Perempuan itu menyambut Arina bukan sebagai klien yang lemah, tapi sebagai sesama perempuan yang sedang melindungi haknya dari upaya perampasan yang dibungkus dalih agama. Langkah pertama adalah melakukan pengecekan menyeluruh atas seluruh aset dan transaksi keuangan. Arina menyerahkan semua bukti pembayaran, bukti transfer, dan surat-surat penting yang ia simpan dengan rapi selama ini. Ia bahkan menyodorkan rekaman dan catatan yang menunjukkan bahwa semua pengeluaran keluarga Fahri, dari biaya sekolah adik-adiknya, perawatan Umi Salamah, hingga biaya umrah dan kehidupan Lina, bersumber dari penghasilannya pribadi. Selama itu pula, Arina tetap tinggal di rumah yang sama, tetap berbagi ruang dengan Lina dan keluarga Fahri, seolah semuanya telah reda. Tapi yang tak mereka tahu, setiap langkah Arina kini sudah penuh perhitungan. Ia tak lagi tersulut emosi, melainkan dituntun oleh satu tujuan, membebaskan diri dari jebakan pernikahan yang tak lagi suci. Kemudian tiba hari itu. Tanpa ada peringatan, surat gugatan cerai resmi dilayangkan. Tak hanya gugatan cerai, tapi juga disertai permohonan pengembalian seluruh aset atas nama Arina yang digunakan secara tidak sah oleh Fahri, termasuk pengalihan mobil secara diam-diam, rekening bersama yang telah dikuras sepihak, dan penyalahgunaan hak kepemilikan rumah. Permintaan pengacara Arina sangat jelas. Segala bentuk aset yang tidak pernah diberikan secara hibah resmi, harus dikembalikan atau dibekukan selama proses perceraian berjalan. Bahkan yang lebih tajam, pengacara Arina juga menyisipkan permohonan perlindungan hukum, karena selama ini Arina hidup dalam tekanan psikis dan lingkungan yang tidak sehat. Bukti-bukti berupa catatan medis, rekaman suara, serta keterangan dari Art yang pernah bekerja di rumah itu diajukan sebagai penguat bahwa Arina selama ini mengalami perundungan terselubung dari suami dan mertua. Berita itu meledak seperti bom di dalam rumah. Fahri terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa Arina yang selama ini pendiam dan lembut, akan mengambil langkah sebesar itu. Lina mulai gelisah karena sadar rumah yang ia anggap sebagai rumahnya kini sedang berada di ujung status hukum. Umi Salamah murka, tapi tak bisa berbuat banyak karena surat dari pengadilan datang dengan meterai negara dan tanda tangan sah. Rumah mewah yang mereka kuasai selama ini, kini berubah menjadi ladang ketakutan. Arina tak berkata apa-apa saat mereka bereaksi. Ia hanya berjalan dengan tenang di dalam rumah, mengecek satu persatu aset yang akan segera disita atau dibekukan. Mobil Alphard sudah dalam proses penarikan oleh Lea Singh atas instruksi pengacara. Rekening bersama sudah dibekukan, dan surat notifikasi disampaikan kepada pihak bank, agar tidak ada transaksi sepihak dilakukan lagi tanpa persetujuan tertulis. Dalam seminggu setelah gugatan masuk, Arina juga mengajukan pencabutan nama Fahri dari dokumen kepemilikan rumah dan saham. Dengan dokumen bukti bahwa Fahri tidak pernah berkontribusi keuangan, semua langkah hukum Arina berjalan dengan mulus. Pengacara yang cermat dan sistem yang terstruktur menjadi tameng kuat bagi dirinya. Kini, Fahri bukan hanya kehilangan kontrol, tapi juga kehilangan wibawa. Semua kemewahan yang selama ini ia nikmati, rupanya hanya berdiri di atas nama istri yang ia hianati. Dan Arina, ia tetap tenang. Bukan karena tidak sakit hati, tapi karena ia tahu ini saatnya berdiri. Setelah 10 tahun menyokong lelaki yang tak tahu balas budi, ia layak mendapatkan kembali semuanya. Bukan hanya harta, tapi juga dignitasnya sebagai perempuan. Di sudut ruang kerjanya, Arina duduk di kursi favoritnya. Ia menatap jauh keluar jendela, matahari mulai tenggelam, tapi hati dan semangatnya baru terbit. Dalam diam, ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang perempuan yang akhirnya mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Setelah surat gugatan cerai dan pembekuan aset resmi berjalan sesuai jalur hukum, efek domino pun mulai bergulir dengan cepat. Satu demi satu kenyamanan yang selama ini dinikmati oleh keluarga Fahri mulai lenyap. Tidak dengan bentakan,
tidak pula dengan amukan, tapi dengan cara yang paling dingin dan tak terbantahkan, surat keputusan hukum. Hari itu, petugas pengadilan mendatangi rumah besar 2 lantai yang selama ini dihuni oleh Arina, Fahri, Umi Salamah, dan Lina. Rumah megah itu tak pernah sepi. Dulu dipenuhi aroma masakan, diskusi bisnis Arina dengan rekan-rekannya, dan canda tawa keluarga Fahri yang sering mengundang saudara datang seenaknya. Tapi kini suasananya berubah menjadi hening, mencekam. Dengan surat perintah yang sah, pengacara Arina bersama tim kuasa hukum datang untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis. Seluruh penghuni yang tidak memiliki status hukum sah atas kepemilikan rumah harus segera keluar dari tempat tinggal tersebut. Sebab rumah itu, berdasarkan bukti-bukti lengkap, sepenuhnya atas nama Arina Ramadhani, bukan Fahri, bukan ibunya, dan tentu bukan Lina. Pengosongan itu bukanlah pengusiran emosional, bukan hasil amarah, tapi murni langkah legal berdasarkan kepemilikan yang selama ini dilanggar. Umi Salamah terpukul. Wajahnya yang biasa angkuh dan penuh keyakinan kini menegang. Selama ini, ia merasa berhak atas rumah itu dengan dalih bahwa ia adalah ibu dari kepala rumah tangga. Ia biasa duduk di ruang tengah, merasa menguasai wilayah yang katanya wilayah kekuasaan suami. Tapi kini, semua keyakinan itu runtuh di depan cap pengadilan. Lina tampak panik, mondar-mandir dengan koper di tangan. Ia belum sempat benar-benar menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai istri kedua, tapi kini ia sudah kehilangan tempat tinggal yang selama ini dibanggakannya kepada teman-teman di media sosial. Rumah mewah tempat ia sempat selfie di depan cermin besar ruang tamu, kini berubah menjadi simbol ketakutan dan rasa malu. Dan Fahri, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa menyembunyikan keguncangan total. Laki-laki yang biasanya bicara penuh percaya diri dengan nada religius itu kini duduk di sudut ruang, memegang ponselnya erat-erat, seperti mencari pegangan yang tak lagi tersedia. Ia mencoba menghubungi beberapa kerabat, bahkan mencoba menenangkan ibunya dan Lina dengan kata-kata klise seperti, "Sabar, ini ujian." Tapi semua itu tak berguna. Proses hukum tidak mengenal air mata atau dalih agama yang tak berdasar. Yang ada hanyalah fakta, bukti, dan keadilan. Beberapa hari kemudian, rumah yang selama ini begitu penuh tekanan batin bagi Arina, perlahan kembali tenang. Tim hukum Arina memastikan bahwa proses pengosongan berjalan tertib dan manusiawi. Tak ada kekerasan, tak ada drama berlebihan. Hanya batas yang akhirnya ditegakkan. Fahri yang tak lagi memiliki pijakan, mendadak berubah drastis. Dari lelaki yang pernah berdalih, ini sunnah, kini ia menjadi lelaki yang terengah-engah menyelamatkan wajahnya. Ia mencoba menghubungi Arina diam-diam. Mengirim pesan panjang dengan nada memelas, mengaku menyesal, menyebut bahwa semua ini salah paham dan bahwa keluarga adalah segalanya. Ia bahkan sempat datang ke kantor butik Arina, berdiri di luar, menunggu berjam-jam hanya untuk berharap bisa bicara. Tapi Arina tidak menemuinya. Bukan karena ia membenci Fahri, tapi karena ia telah selesai. Selesai dengan luka. Selesai dengan pengkhianatan. Dan selesai dengan ilusi bahwa cinta harus selalu berarti bertahan, meski disakiti. Arina tahu, ini bukan lagi soal rumah atau mobil, tapi soal prinsip. Tentang bagaimana ia sebagai perempuan akhirnya memilih untuk menjadi penuh tanpa harus berbagi tubuh, rumah, dan hak atas nama kesabaran yang salah tempat. Sementara Fahri sibuk mencari celah damai, Arina justru semakin kuat. Ia tidak hanya memenangkan gugatan cerai, tapi juga berhasil membekukan akses Fahri terhadap seluruh aset yang dulu dikuasainya. Mobil Alphard telah kembali di bawah kendali Arina. Rekening bersama telah ditutup permanen. Dan saham kecil yang sempat diberikan Fahri sebagai simbol keterlibatan dalam bisnis Arina, kini sudah ditarik kembali melalui proses hukum perdata. Rumah itu kini sunyi, tapi bagi Arina, inilah ketenangan sejati. Ia tidak lagi harus menahan sakit melihat perempuan lain berkeliaran di dapurnya. Ia tidak perlu lagi mendengar ceramah setengah hafal tentang poligami dari orang yang tak pernah tahu arti keadilan. Dan yang paling penting, ia tak perlu lagi meyakinkan dirinya bahwa diam adalah solusi. Fahri, Umi Salamah, dan Lina boleh menyebutnya egois. Tapi bagi Arina, memilih mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan kebijaksanaan yang selama ini tertunda. Ia duduk di beranda rumah,
memandangi langit senja. Di tangannya, secangkir teh hangat. Tak ada air mata. Tak ada dendam. Hanya ada keheningan penuh kemenangan. Dalam hati, ia tahu. Ia tak hanya berhasil bertahan, tapi ia telah menang. Setelah Arina resmi memenangkan gugatan cerai dan seluruh aset atas namanya kembali ke tangan yang benar, kehidupan Fahri pun mulai kehilangan pijakannya satu persatu. Dunia yang selama ini terasa nyaman dan hangat, kini berubah menjadi dingin dan penuh keterasingan. Selama lebih dari 10 tahun, Fahri hidup dalam kemewahan tanpa pernah benar-benar menciptakannya sendiri. Rumah besar dengan lantai marmer, mobil mewah dengan supir pribadi, dapur penuh bahan organik dan alat masak mahal. Semua itu bukan hasil jerih payahnya, tapi milik seorang perempuan yang ia hianati dengan alasan sunnah. Kini semua telah hilang. Dan untuk pertama kalinya, Fahri dipaksa melihat hidup sebagaimana ia datang ke dunia ini, tanpa sandaran, tanpa topeng kemapanan. Gaji sebagai staf administrasi di kantor KUA tidak seberapa. Selama ini, uang gajinya bahkan tak cukup untuk menutupi belanja mingguan rumah tangga. Arina yang menanggung hampir seluruh aspek kehidupan mereka. Dari tagihan listrik, cicilan mobil, hingga biaya hidup keluarga besar Fahri. Kini, ketika semua itu dicabut, dunia Fahri yang semula surgawi, seketika berubah menjadi jeruji dingin bernama kenyataan. Lina, istri mudanya, awalnya tampak tenang. Tapi itu tidak berlangsung lama. Perempuan yang dulu bersikap manis dan menunduk penuh hikmat ketika menginjakan kaki di rumah mewah Arina, kini menunjukkan wajah aslinya, kecewa, frustrasi, dan mulai menyalahkan Fahri. Ia mulai merasakan tekanan hidup di rumah kontrakan kecil yang panas dan sempit. Dulu, Lina bisa bersantai di kamar besar berpendingin ruangan, memakai mukena satin dan memotret diri di depan cermin mahal. Kini, ia harus berdesakan dengan barang-barang murah di ruang tamu yang juga difungsikan sebagai tempat tidur. Satu kipas angin tua menjadi penawar gerah mereka di tengah malam. Seringkali listrik turun saat rice cooker dan setrika digunakan bersamaan. Lina, yang semula dipuji-puji keluarga Fahri sebagai perempuan yang siap menerima takdir poligami dengan ikhlas, ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Ia mulai merengek soal kebutuhan rumah, soal makanan, soal biaya skincare yang tak lagi terbeli. Dan disinilah, barulah Fahri benar-benar memahami arti kehilangan. Tak hanya kehilangan istri pertamanya, tapi juga kehilangan muka, harga diri, dan ilusi bahwa ia lelaki yang dimuliakan takdir. Umi Salamah, yang semula merasa menang karena berhasil mewujudkan impian, berbagi anak, untuk menikah dua, kini juga mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Di rumah sempit yang mereka tinggali kini, ia kehilangan posisi dominannya. Tidak ada lagi ruang tengah luas untuk menyuruh cucu tetangga datang mengaji. Tidak ada lagi asisten rumah tangga untuk dia perintah-perintah. Ia hanya bisa duduk di pojok ruangan, mendengarkan keluhan Lina dan rengekan Fahri yang mulai berantakan mentalnya. Ironisnya, Fahri sempat mencoba mencari bantuan ke saudara-saudaranya, adik-adik yang dulu sekolahnya ia dan Arina biayai. Tapi seperti balasan semesta yang tak bisa ditolak, satu persatu mereka menolak membantu. Alasannya beragam, ada yang sedang kesulitan juga, ada yang pura-pura tidak bisa dihubungi. Padahal dulu, Arina yang membayar kuliah mereka. Tapi kini, ketika sumber itu hilang, tak ada satupun dari mereka yang bisa diandalkan. Fahri sempat mencoba menjual barang-barang sisa yang ia simpan, jam tangan hadiah Arina, sepatu branded pemberian ulang tahun, bahkan laptop yang dulu dipakai untuk membantu usaha Arina. Tapi semua itu hanya memberi napas pendek, sekadar bertahan sebulan 2 bulan. Setelah itu, kehampaan kembali mengisi ruang hidupnya. Lina mulai mengeluh keras. Bahkan sesekali terlihat ogah-ogahan melayani Fahri. Ketika awal menikah, ia bersikap lembut, menyebut diri sebagai istri taat yang ingin mengabdi. Tapi kini, realita membungkam semua ucapan manis itu. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, untuk apa menjadi istri kedua kalau tidak bisa menikmati hidup seperti sultanah? Ia membandingkan kehidupannya saat jadi single dengan setelah menikah. Dulu, ia memang tidak bergelimang harta, tapi hidupnya bebas. Sekarang, ia terjebak dalam pernikahan tanpa dasar ekonomi, tanpa rumah layak, dan tanpa masa depan yang jelas. Lambat laun, kehangatan di antara mereka menghilang.
Seringkali mereka saling diam, makan dalam senyap, tidur tanpa berbicara. Sementara itu, nama Arina justru semakin melambung. Setelah perceraiannya diumumkan secara resmi, publik mulai bersimpati pada kisahnya. Ia diundang ke berbagai forum perempuan, seminar bisnis, dan bahkan sempat muncul di beberapa media sebagai figur perempuan yang berani berdiri atas haknya. Saham bisnisnya melonjak. Produk fashionnya laris. Dan ia kini jauh lebih bersinar daripada saat menjadi istri dari seorang staf KUA. Dunia seakan berpihak padanya, bukan karena balas dendam, tapi karena kebenaran akhirnya mendapat tempat. Di sisi lain, Fahri hanya bisa menatap dari jauh. Dari ponselnya yang retak, ia melihat potret mantan istrinya berdiri di atas panggung, tersenyum mengenakan gamis elegan. Di bawah caption tertulis, "Bangkit bukan berarti membenci, tapi memilih untuk menghargai diri sendiri." Untuk pertama kalinya, Fahri merasa benar-benar sendirian. Dan mungkin, untuk pertama kalinya juga, ia mulai mengerti bahwa pengkhianatan bukan hanya menyakitkan, tapi juga bisa membuat hidup kehilangan arah tanpa bisa kembali. Setelah semuanya jatuh satu persatu, rumah megah, kendaraan mewah, kemapanan semu, yang tersisa hanyalah serpihan kehormatan yang hancur. Dan ketika materi tak lagi menambah luka, satu hal yang paling rapuh pun ikut runtuh, keluarga. Keluarga Fahri, yang dahulu dikenal sebagai keluarga religius dan kompak, perlahan-lahan mulai terpecah. Keputusan Fahri untuk menikah diam-diam di Tanah Suci, menggunakan dana dari istri sah yang tak diajak bicara, menjadi bara api yang membakar harmoni semu yang selama ini mereka banggakan. Pada awalnya, mereka masih bersatu dalam pembenaran. Mereka meyakinkan diri bahwa apa yang dilakukan Fahri adalah jalan Tuhan, bahwa Arina hanya perlu waktu untuk ikhlas. Mereka saling menyuapi ilusi bahwa poligami adalah kemuliaan, bukan pengkhianatan. Namun, seiring waktu berjalan dan kenyataan pahit semakin jelas, perpecahan mulai muncul dari dalam lingkaran darah mereka sendiri. Beberapa adik Fahri mulai merasa kecewa. Mereka sadar bahwa kenyamanan yang pernah mereka nikmati, kuliah gratis, bantuan modal usaha, rumah tempat mereka berteduh saat terpuruk, semuanya berasal dari Arina. Dan kini, ketika semua itu hilang, mereka mendadak tersadar. Kehidupan mereka yang dulu stabil bukan karena Fahri, tapi karena Arina. Tak sedikit dari mereka yang mulai menyalahkan Fahri secara terang-terangan, meski hanya lewat bisik-bisik keluarga. Mereka menyebutnya tamak, terlalu merasa suci, dan buta karena gengsi. Mereka heran bagaimana seorang laki-laki yang hanya bergaji kecil bisa begitu berani memutuskan untuk menikah lagi, padahal tanggung jawabnya kepada satu istri saja ditopang penuh oleh istrinya sendiri. Pecahan itu semakin nyata ketika sebagian saudara ipar mulai menarik diri dari Lina. Mereka merasa Lina hanya penikmat situasi yang dulu menguntungkan. Ketika Arina masih dalam bayang-bayang pengorbanan dan kesabaran, Lina tampil anggun seolah berhak menjadi ratu kedua. Tapi kini, setelah badai menggulung kenyamanan mereka, Lina dianggap sebagai penyebab keretakan. Bahkan beberapa menyebutnya sebagai fitnah yang dibungkus jilbab. Di sisi lain, beberapa anggota keluarga, termasuk ibu Fahri sendiri, Umi Salamah, tetap kukuh membela Fahri. Mereka meyakini bahwa ujian yang menimpa mereka adalah cobaan atas niat baik, menjalankan sunnah. Menurut mereka, Arina terlalu duniawi, terlalu cinta harta, terlalu egois karena tak mau berbagi surga. Mereka mengklaim bahwa Arina jatuh karena lebih memilih hukum dunia daripada ridha suami. Dan ketika beberapa adik Fahri mulai mempertanyakan semua ini, Umi Salamah menganggap mereka sebagai anak-anak yang terpengaruh pemikiran modern dan telah lupa pada nilai-nilai agama. Pertikaian pun tak bisa dihindarkan. Grup WhatsApp keluarga berubah menjadi ladang sindiran dan perdebatan. Beberapa keluar grup. Beberapa mengirim pesan panjang yang menohok, menyentil ego dan luka masa lalu. Nama Arina terus disebut, sebagai penyelamat dan sebagai penyebab, tergantung siapa yang berbicara. Sementara itu, Fahri yang menjadi pusat konflik hanya bisa bungkam. Ia terjebak dalam badai yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada tempat baginya untuk mencari perlindungan, bahkan dari keluarganya sendiri. Kebanggaannya sebagai laki-laki berprinsip, berubah menjadi beban yang tak tertanggungkan. Ia mulai menghindari pertemuan keluarga.
Bahkan sekadar mengangkat telepon dari adik-adiknya terasa menakutkan. Lina, yang awalnya berdiri di belakang Fahri dengan penuh semangat, kini mulai terlihat letih. Ia yang dahulu dielu-elukan sebagai perempuan kuat dan sabar, kini menjadi simbol dari keputusan buruk yang menghancurkan sebuah dinasti kecil. Bahkan, kerabat dekatnya sendiri mulai menjauh. Mereka merasa malu atas keputusan Lina yang menerima pinangan seorang suami dari istri lain, tanpa seizin perempuan pertama itu. Bagi sebagian besar orang, ini bukan poligami yang mulia, ini pengkhianatan yang dibungkus simbol suci. Dan Arina, ia tidak ikut campur. Ia hanya diam. Ia tidak membalas tuduhan, tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan tidak pernah menyentuh satu nama pun dari keluarga Fahri dalam wawancara publiknya. Tapi diam Arina justru menjadi gema paling nyaring dalam reruntuhan keluarga itu. Ia menjadi simbol kekuatan diam yang tak tergoyahkan, pembuktian bahwa perempuan tidak harus melawan dengan teriakan, melainkan dengan sikap. Kehidupan keluarga Fahri kini ibarat rumah tua yang dindingnya mulai retak. Pondasinya dulu dibangun di atas pengorbanan seorang perempuan yang tidak mereka anggap. Dan kini, ketika perempuan itu memilih pergi, bukan karena kalah, tapi karena sadar akan nilai dirinya, semua yang berdiri di atasnya ikut runtuh. Perpecahan itu bukan karena uang, bukan karena rumah, bahkan bukan karena cerai. Tapi karena kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, dan kebenaran, sekeras apapun ditolak, akan memecah segala yang dibangun di atas kebohongan. Waktu telah berlalu, luka telah menua, dan semua yang dulu menggelegak kini meredam dalam kesunyian yang bijak. Arina Ramadhani kini bukan lagi hanya seorang perempuan yang disakiti. Ia bukan lagi istri yang dikhianati, bukan pula wanita yang menangis diam-diam di balik pintu kamar mewah yang tak lagi ia tinggali. Ia telah tumbuh dari kepedihan itu, menjadikannya batu loncatan, bukan beban. Dari reruntuhan rumah tangganya, ia membangun sesuatu yang jauh lebih besar, dignitas. Ia tidak mendirikan balas dendam. Ia mendirikan kesadaran. Dengan yayasan yang ia dirikan, Arina menyambut perempuan-perempuan yang pernah senasib dengannya. Bukan untuk mengajari mereka membenci lelaki, tapi untuk mengenali hak, suara, dan batas diri. Ia mengubah trauma menjadi ruang aman. Ia menjahit luka menjadi pakaian keberanian. Ia menulis ulang kisahnya bukan dalam buku harian penuh air mata, tapi dalam seminar, kampanye, dan layar televisi. Sementara itu, Fahri perlahan menghilang dari sorotan. Karirnya stagnan. Rumah tangga barunya ringkih. Ia hidup dalam keheningan yang penuh sesal, namun terlalu angkuh untuk mengakuinya. Orang-orang tak lagi menyebut namanya dengan rasa hormat. Ia hanyalah nama di masa lalu, seperti buku usang yang dibaca dengan enggan. Umi Salamah, yang dulu merasa benar dalam keyakinan penuh ego dan dogma, kini lebih banyak menghabiskan waktu di kursi rotan di beranda rumah kontrakan. Di dalam hatinya, entah disadari atau tidak, ia tahu bahwa semua ini bukan semata ujian. Ini adalah akibat. Dan Lina, istri muda yang pernah berjalan dengan penuh kemenangan di bawah langit Mekah, kini berjalan dalam bayang-bayang harapan yang pupus. Hidupnya jauh dari narasi surgawi yang ia bayangkan. Tak ada rumah megah, tak ada kemewahan. Hanya lembar demi lembar realita yang tidak seindah, naskah poligami yang dulu ia hafalkan. Namun Arina tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, mereka semua telah mendapat apa yang dulu mereka tanam. Ia tahu, Tuhan tidak pernah tidur. Dan ia tahu, berdiri sendiri lebih mulia daripada hidup bersama dalam kebohongan. Kini, setiap kali Arina melangkah ke panggung, dengan gamis putih bersih, mata jernih, dan senyum yang tidak lagi dipaksakan, ia bukan hanya menyampaikan kisah. Ia menyampaikan kemenangan tanpa kebencian. Ia adalah bukti bahwa menjadi perempuan kuat bukan berarti kehilangan kelembutan. Bahwa mencintai diri sendiri bukanlah egois. Bahwa menolak untuk disakiti berulang kali bukan dosa, melainkan bentuk syukur atas kehidupan yang hanya satu kali ini. Dan bila suatu hari, di antara barisan perempuan yang duduk mendengarkan ceritanya, ada satu saja yang tersadar bahwa ia berhak untuk memilih bebas, maka luka Arina tidak sia-sia.